Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al-Furqan TV dan juga para pendengar Suara Al-Furqan dimanapun antum berada, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Pada siang yang cerah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, sehingga kita bisa berjumpa kembali melalui Al-Furqan TV, yaitu dalam rangka mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Bahja Qulubil Abrar wa Qurrati Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami' Al-Akhbar karya Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, yang mana kitab ini berisikan hadis-hadis yang ringkas namun memiliki makna yang luas, sehingga penting untuk dipelajari oleh setiap muslim. Dan kelebihannya juga, hadis-hadis tersebut disusun dan dipilih oleh Syekh As-Sa'di dan juga disyarah langsung, dijelaskan langsung oleh beliau, sehingga lebih memudahkan kita dalam memahami hadis-hadis yang beliau bawakan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membaca hadis ke-23, dan akan kita lihat bagaimana penjelasan beliau terkait hadis yang akan beliau bawakan, hadis tentang kesucian kucing. Masih dalam hadis-hadis atau pembahasan hadis-hadis terkait tentang at-thaharah. Kita tahu bahwasanya kucing termasuk hewan yang senantiasa berkeliaran, hewan yang sering kita jumpai di sekitar kita, hewan yang jinak. Karena itu banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan kucing, karena begitu dekatnya hewan ini dengan manusia. Maka apakah keberadaan mereka itu mengganggu atau menjadi penghalang seorang muslim dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya berkaitan dengan at-thaharah atau kesucian? Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis tentang kucing. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullah, berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bernama Al-Harits ibn Rib'i, yang dijuluki oleh para ulama Farisu Rasulillah, penunggang kuda Rasulullah SAW, termasuk para sahabat yang mahir, pandai menunggang kuda. Akan tapi beliau terkenal dengan kunyah beliau, yaitu Abu Qatadah. An Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah SAW fil hirrah. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang kucing. Beliau katakan, innaha laysat binajas. Sesungguhnya kucing itu tidaklah najis. Innaha minat tawafina alaikum at-tawafat. Sesungguhnya kucing itu adalah hewan yang senantiasa berada di sekitar kalian. Rawahu Malik wa Ahmad
wa al-sunan al-arba. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan juga Imam Ahmad dan juga para imam yang 4, yaitu Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah rahimahumullah. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al-Furqan TV dan juga para pendengar suara Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini memiliki asbabul wurud, yaitu suatu ketika istri Abu Qatadah yang bernama Kabsyah, beliau berkata, anna Abu Qatadah tadakhala fakasabat lahu wudu'an. Beliau menceritakan bahwasanya suatu ketika Abu Qatadah masuk ke dalam rumah, fakasabtu lahu fasakabtu lahu wudu'an, maka aku siapkan untuk Abu Qatadah bejana yang berisikan air wudhu. Ini menunjukkan bahwasanya sahabiyat, para istri sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka adalah istri-istri yang sangat sekali menyayangi suaminya, sehingga air untuk wudhu pun mereka siapkan. Jadi ketika Abu Qatadah masuk, sudah disiapkan oleh istrinya bejana yang digunakan untuk berwudu. Faja'at hirrah, maka tiba-tiba datanglah kucing. Fasyaribat minhu. Kucing tersebut meminum dari tempat wudu tersebut, dari bejana yang berisikan air wudu yang akan digunakan oleh Abu Qatadah. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu? Fa asghalahal ina hatta syaribat. Jadi ketika Abu Qatadah melihat kucing yang hendak meminum air di bejananya, maka beliau pun memiringkan bejana tersebut sehingga kucing tersebut bisa minum. Qalat Kabsyah berkata, faro'ani anduru ilaih, maka Abu Qatadah melihatku, memperhatikan kucing tersebut. Faqala atajabina ya ibnata ukhti ya ibnata akhi, apakah engkau heran wahai anak pamanku? Maksudnya akhi di sini bukan anak saudaraku tapi anak pamanku. Karena Kabsyah adalah istri Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Maka Kabsyah radhiyallahu taala anha seakan-akan merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh Abu Qatadah. Karena bisa jadi dia mengira bahwasanya air yang terkena liur kucing itu najis, sehingga belum merasa heran apa yang dilakukan oleh Abu Qatadah. Maka beliau pun membawakan hadis ini. Maka Abu Qatadah membawakan hadis ini yaitu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara sebab dikeluarkan hadis ini. Sebab dikeluarkan hadis ini oleh Abu Qatadah. Bukan ini tidak termasuk asbabul wurud. Mohon maaf. Kalau asbabul wurud berkaitan dengan kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW, kemudian beliau mengeluarkan hadis. Ini hadis yang berkaitan dengan atau sebab Abu Qatadah mengeluarkan hadis ini, yaitu dalam rangka memberikan penjelasan kepada istrinya yang bernama Kabsyah radhiyallahu taala anha bahwasanya kucing itu tidak najis. Di sini disebutkan illah kenapa kucing itu tidak najis, karena termasuk hewan yang susah dihindari. Susah dihindari oleh manusia. Sehingga kalau dihukumi najis, maka akan mengganggu aktivitas ibadah. Misalnya meminum air yang digunakan untuk berwudu sehingga airnya menjadi najis. Ini termasuk kesulitan atau masyaqqah apabila kucing itu diharamkan. Maka di sini Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan innaha laisat binajas. Sesungguhnya kucing itu tidaklah najis.
innaha minat tawafina alaikum wat tawafat, sesungguhnya kucing itu termasuk hewan yang senantiasa berada di sekitar kalian atau di sekeliling kalian. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al-Furqan TV dan juga para pendengar suara Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Mari kita mendengarkan penjelasan Syekh As-Sa'di dari hadis yang mulia ini. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullah, hadal hadis muhtawin ala aslaini. Hadis ini mengandung dua kaidah. Ahaduhuma, yang pertama, annal masyaqqata tajlibut taisir. Bahwasanya kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Jadi dari hadis yang mulia ini beliau mengeluarkan satu kaidah, yang mana kaidah ini termasuk kaidah kubra, kaidah yang dijadikan pedoman atau pegangan oleh mayoritas ulama. Bahwasanya kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Dan perlu kita perhatikan bahwasanya dimaksud dengan mendatangkan kemudahan atau bahwasanya kesulitan itu mendatangkan kemudahan, ini kita lihat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak setiap yang dirasa oleh setiap mukallaf atau manusia yang dia rasa itu sulit, kemudian dengan mudahnya boleh meninggalkan beban syariat atau ibadah. Jadi jangan disalahartikan bahwasanya setiap kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Ini harus kita ukur dengan kacamata syariat. Kita harus melihat dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, dan kita temukan bahwasanya banyak sekali syariat Islam yang sifatnya tidak memberatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menginginkan kesulitan kepada hambanya. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan dan tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Maka syariat Islam adalah syariat yang mudah. Jangan sampai kita mempersulit atau menganggap sulit syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi, yang dimaksud dengan kemudahan di sini adalah mudah di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Hakim, Maha bijaksana. Allah mengetahui kemaslahatan hambanya, sehingga tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membebani hambanya di atas atau di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Selanjutnya beliau katakan, wadzalika aslun kabirun min usul syariah. Dan itu adalah kaidah yang besar dari kaidah-kaidah syariah. Min jumlatihi anna hadil asya' allati yashukku taharrus minha tahiratun. Bahwasanya segala sesuatu atau seluruh yang seorang itu susah menjaga diri darinya, maka hukumnya itu tahir, hukumnya itu suci. Seperti kucing. Orang susah menghindari kucing, menjaga diri dari berinteraksi atau kontak langsung dengan kucing. Sehingga kalau dikatakan najis, maka ini akan sangat memberatkan bagi setiap muslim. Maka hukumnya adalah suci. Dengan dasar sabda Nabi SAW, innaha laisa binajas. Sesungguhnya kucing itu tidaklah najis. Maka mafhumnya adalah kucing itu adalah suci. La yajibu ghuslu ma basyarat bifiha aw yadiha aw rijliha. Tidaklah wajib untuk mencuci apa saja yang bersentuhan dengan mulutnya atau tangannya atau kakinya. Jadi
setiap hewan yang berada di sekeliling kita yang kita tidak sanggup untuk menghindarinya, maka hukumnya seperti kucing. Apabila kita bersentuhan dengan hewan tersebut, tangan kita bersentuhan dengan tangannya atau kakinya, maka statusnya suci. Tidak perlu kita membersihkan badan kita atau baju kita dari apa saja yang terkena hewan tersebut. Li'annahu 'allala dzalika biqoulihi innaha minat tawafina 'alaikum wat-tawafat. Karena Nabi SAW menyebutkan illah, sebab kenapa kucing itu tidak najis, atau hewan-hewan yang seperti kucing yang senantiasa berada di sekeliling kita, di sekitar kita, yang tidak mungkin kita menghindarinya atau menjaga diri darinya. Di sini Nabi SAW menyebutkan illah atau sebabnya. Innaha minat tawafina 'alaikum wat-tawafat. Karena sesungguhnya kucing itu senantiasa berada di sekeliling kalian atau di sekitar kalian. Ini adalah illah atau sebab hukum kucing itu suci. Sebab dari kesucian kucing dan hewan-hewan yang semisalnya. Kemudian beliau membawakan contoh dari kaidah yang besar ini, yaitu al-masyaqqah tajribu taysir, yang diambil dari hadis tentang kesucian kucing ini. Kama ahbahal istijmar fi mahalil kharij minas sabilain. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala atau Nabi SAW membolehkan untuk melakukan istijmar. Yang dimaksudkan istijmar adalah bersuci dengan batu. Ketika setelah buang air besar atau buang air kecil, fil mahalil kharij minas sabilain, yaitu di tempat yang tempat keluarnya kotoran dari dua lubang, yaitu depan maupun belakang. Maksudnya adalah bolehnya menggunakan batu untuk bersuci, baik dari buang air besar maupun dari buang air kecil. Wa mashu ma asabatu najasa minan na'laini wal khuffain. Dan juga di antara kemudahan syariat Islam, di antara contoh yang menunjukkan bahwasanya kesulitan itu mendatangkan kemudahan, bahwa syariat Islam membolehkan membasuh atau mengusap apa saja yang mengenai dari sandal maupun sepatu, yaitu najis yang mengenai sandal maupun sepatu boleh dibersihkan. Wa mashu ma asabatun najasa minan na'lain wal khuffain wa asfala saub, dan di bawah pakaian. Jadi apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau salat, karena di antara sunnah mahjurah atau sunnah yang ditinggalkan oleh sebagian umat Islam, yaitu salat dengan memakai sandal. Karena dahulu Rasulullah SAW salat atau pernah salat dengan menggunakan sandal. Maka kita tentunya tahu bahwasanya sandal tidak lepas dari yang namanya najis. Terkadang kita melewati tempat-tempat yang di situ ada najisnya. Kan, tapi Nabi SAW ketika sholat, beliau memakai sandal atau memakai khuf. Khuf itu sepatu yang menutupi kedua mata kaki. Tapi Nabi SAW tidaklah melepas sandalnya. Tidak memeriksa dulu apa yang ada di bawah sandalnya, kemudian baru sholat. Ini menunjukkan bahwasanya hal itu dibolehkan. Hal itu dibolehkan. Demikian juga seorang perempuan yang bajunya itu panjang sampai ke tanah. Nabi SAW tidak menyuruh mereka, yaitu para sahabiat, yang memakai baju yang sesuai dengan sunnah beliau, yaitu melebihi mata kaki. Karena bagi perempuan wajib untuk memakai pakaian melebihi mata kaki, karena kaki mereka adalah aurat. Yang tentunya ketika mereka berjalan akan
atau kemungkinan mengenai najis atau terkena najis. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh mereka untuk membersihkan atau meneliti terlebih dahulu apakah ada najis ataukah tidak. Ini menunjukkan bolehnya apa? Tidak membersihkan atau bolehnya sholat dengan memakai pakaian yang ada kemungkinan kena najis. Demikian juga termasuk contoh dari kaidah ini, wa ufiya an yasiri tini syawari'in najis. Dimaafkan dari najis yang ringan, najis yang sedikit yang berasal dari jalan. Wa ubiha ad-damul baqi fil lahmi wal uruki ba'da ad-damil masfuh. Dan dibolehkan pula darah yang tersisa dari daging ataupun urat ba'da ad-damil masfuh, setelah yaitu dibersihkannya darah yang mengalir. Biasanya kalau orang menyembelih kemudian membersihkan atau memotong daging, itu biasanya di daging atau di uratnya masih ada sisa-sisa darah. Jadi darah-darah sisa itu yang mungkin susah untuk dibersihkan secara bersih total. Masih ada mungkin sekitar sedikit-sedikit yang masih menempel di daging maupun di urat, itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Selama itu bukan darah yang mengalir. Karena nggak boleh kita memakan darah. Ad-damul masfuh hukumnya haram. Darah yang mengalir itu hukumnya haram untuk dimakan. Dimana firman Allah Subhanahu wa taala, hurimat alaikumul maitatu wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah. Diharamkan atas kalian bangkai dan juga darah dan daging babi dan apa saja yang disembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan darah di situ adalah darah yang mengalir. Sebagian orang memasak darah, yaitu darah yang mengalir kemudian dibekukan kemudian digoreng. Jadi seakan-akan itu seperti hati atau rempela. Ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Akan tapi kalau kita memakan daging atau ingin memasak daging dan di situ ada sisa-sisa darah, maka tidak mengapa. Tidak mengapa kita memakan daging tersebut. Wa ubiha ma asabahu famul kalbi minas sayd. Dan termasuk contoh juga dari kaidah ini, dibolehkan memakan atau mengkonsumsi daging yang terkena mulut anjing, mulut anjing atau daging buruan dari hewan buruan yang terkena mulut anjing. Karena Nabi SAW membolehkan untuk berburu dengan menggunakan anjing. Jadi ketika kita melempar panah kita dengan membaca basmalah, kemudian terkena hewan buruan, kemudian kita menyuruh anjing kita untuk mengambil daging tersebut atau hewan buruan tersebut, dan tentunya terkena mulut anjing, ini tidak mengapa. Tidak mengapa dan tidak dihukumi najis. Dikecualikan oleh Rasulullah SAW. Meskipun ada hadis yang menjelaskan bahwasanya air liur anjing itu najis. Tapi dalam masalah ini, yaitu hewan buruan yang ditangkap oleh anjing yang kemudian dibawa kepada si pemburu, yang otomatis di situ ada liur anjing atau terkena liur anjing, maka cukup dibersihkan dan boleh dikonsumsi. Wa ma asbaha dzalika mimma yajma'u illatun wahidah. Dan contoh yang lainnya yang terkumpul padanya satu illah, yang illat hukumnya itu sama. Wa ya al-masyaqqah, yaitu adanya kesulitan. Al-masyaqqah. Ini di antara contoh-contoh kaidah yang diambil dari hadis ini, yaitu kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taisir, bahwasanya kesulitan itu mendatangkan
kemudahan, yang mana tetap dikembalikan kepada nas Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, dan yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Khususnya apabila tidak ada pengingkaran atau larangan dari Nabi SAW, maka dikembalikan ke hukum asal, yaitu suci. Selanjutnya yang kedua, kaidah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, annal hirrata wa madunaha fil hilqah kal fa'rati wa nahwiha tahiratun fil hayati. Bahwasanya kucing dan hewan yang lebih kecil ukurannya seperti tikus dan yang semisalnya itu hukumnya suci ketika dalam keadaan hidup. Jadi ketika dalam keadaan hidup, kucing maupun tikus mengenai makanan kita atau mengenai air kita yang kita bisa gunakan untuk berwudu, selama mereka masih hidup cukup kita buang dan kita bisa menggunakan air tersebut untuk berwudu. Ini terkait dengan kesucian kucing maupun hewan-hewan yang semisalnya yang mereka berada di sekeliling kita atau di sekitar kita. Yang kita susah untuk menghindar atau menjaga diri dari mereka. Karena sewaktu-waktu mereka masuk ke rumah kita, memakan makanan kita, meminum air kita. Kalau diharamkan, maka ini sangat menyulitkan bagi kita semua. Mengharuskan kita membuang makanan kita yang terkena air liur mereka atau bekas makanan mereka. Mengharuskan pula membuang air kita, padahal itu air kita gunakan untuk berwudu, bersuci, mandi, dan yang lainnya. Karena itu dibolehkan oleh Rasulullah SAW dan tidaklah najis selama mereka masih dalam keadaan hidup. Tapi kalau meninggal, sudah menjadi bangkai dan berada di ember kita misalnya, maka wajib dibuang. Lebih-lebih apabila airnya berubah, warnanya berubah, baunya berubah, otomatis baunya berubah karena terkena bangkai. Maka ini hukumnya najis, baru hukumnya najis karena sudah menjadi bangkai. Nah, ini beliau katakan di sini, tahiratun fil hayati. Mereka itu suci ketika dalam keadaan hidup, ketika masih hidup. Jika meninggal maka statusnya berubah menjadi najis. Karena itu Rasulullah SAW pernah ditanya tentang makanan yang terkena tikus, atau kejatuhan tikus sehingga tikusnya meninggal di situ, mati di situ. Maka Rasulullah SAW menyuruh untuk membersihkan makanan atau membuang makanan yang terkena bangkai tikus tadi, dan yang sisanya yang tidak terkena bangkai tikus disuruh untuk makan. Jadi hanya disuruh menghilangkan bagian najis yang terkena makanan tersebut. Jadi kalau makanan tersebut bentuknya padat seperti keju dan yang lainnya, tapi kalau makanan tersebut bentuknya cair, maka mau nggak mau harus dibuang. Apalagi kalau sudah merubah bau, rasa maupun warna, maka harus dibuang dan nggak boleh digunakan untuk bersuci maupun berwudu. La yanjusu ma basyarathu min ta'amin wa syarabin wa siyabin wa ghairuha. Tidaklah najis apabila menyentuh makanan, minuman, baju dan yang selainnya. Ini kalau masih dalam keadaan hidup. Walidzalika qala ashabuna al-hayawanatu aqsamun khamsah. Karena itu para ulama kita mengatakan bahwasanya hewan itu ada 5 kelompok. Ini menurut penelitian para ulama, yang mana mereka menyimpulkan dari nas-nas Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, diambillah kesimpulan bahwasanya hewan itu ada 5 kelompok.
Ahaduha yang pertama najisun. Yang pertama najis. Yang pertama hewan yang atau kelompok pertama yaitu kelompok hewan yang dihukumi oleh para ulama, dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagai hewan yang najis. Hayyan wa mayyitan. Baik hidup ketika masih hidup maupun ketika sudah mati. Fi dzati wa ajzaihi wa fadlatihi. Baik najis secara zatnya, bagian-bagiannya, bagian tubuhnya dan juga kotoran-kotorannya. Semuanya najis. Seperti apa? Kata Syekh di sini, wadhalika kal kilabi was-siba'i kulliha wal khinziri wa nahwiha. Yaitu seperti anjing, binatang-binatang buas seluruhnya dan juga babi. Ini najis, baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati. Demikian juga kotorannya najis. Ini kelompok pertama. Kelompok hewan pertama yang dihukumi oleh para ulama sebagai hewan-hewan yang najis. Tidak boleh kita mengkonsumsi hewan tersebut dan tidak boleh kita menggunakan air yang terkena hewan-hewan tersebut. Asani, yang kedua, makana tahiran fil hayati. Kelompok hewan yang kedua yaitu hewan-hewan yang suci ketika dalam keadaan hidup. Namun apa? Najisan ba'dal mamati. Tapi ketika hewan tersebut mati, maka statusnya najis. Statusnya bangkai, najis. Contohnya adalah kucing. Wadhalika kal hirrati wa maduna fil khilqah. Contohnya adalah kucing dan hewan yang ukurannya lebih kecil dari kucing. Ukurannya lebih kecil dari kucing, seperti tadi disebutkan, seperti tikus dan yang lainnya yang semisal dengan kucing walaupun yang lebih kecil ukurannya daripada kucing. Ini hukumnya suci tapi ketika meninggal najis. Wala tuhilluhu dzakatu wala ghairuha. Meskipun disembelih atau dengan cara syar'i yang lainnya. Meskipun dihalalkan dengan cara disembelih atau dengan cara syar'i yang lainnya. Jadi kucing tidak boleh dimakan meskipun disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, disembelih dengan cara-cara yang syar'i. Akan tapi statusnya ketika masih hidup, statusnya suci. Ini kelompok hewan kedua. Selanjutnya, kelompok ketiga, makana tahiran fil hayati wa ba'dal mamati. Yaitu hewan-hewan yang suci ketika masih hidup dan juga ketika mati. Ketika hidup dan ketika mati. Ini lawan dari kelompok pertama. Hewan yang dihukumi najis baik masih hidup maupun sudah mati. Sedangkan yang ketiga ini hewan yang dihukumi suci baik ketika masih hidup maupun setelah mati. Walakinnahu la yahillu akluhu. Akan tapi meskipun suci tapi tidak boleh dimakan. Tidak halal dimakan. Walakinnahu la yahillu akluhu, akan tapi tidak halal dimakan. Contohnya apa? Wadhalika kal hasyaratil lati la dama laha sa'ilun. Contohnya adalah seperti serangga yang tidak memiliki peredaran darah. Tidak memiliki peredaran darah. Itu serangga, kalau kita lihat serangga, kalau kegencet atau mati, keinjak, nggak ada darahnya. Darahnya nggak seperti kita, berwarna merah, atau hewan-hewan yang lainnya yang ketika meninggal atau ketika disembelih mengeluarkan darah. Jadi serangga termasuk hewan yang suci baik ketika masih hidup maupun ketika sudah menjadi bangkai
akan tapi tidak boleh dimakan, tidak halal dimakan. Di antara hadis yang menunjukkan bahwasanya serangga itu suci, baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan sudah meninggal atau bangkai. Seperti hadis Nabi SAW terkait lalat, karena lalat termasuk serangga. Nabi SAW bersabda, "Idza waqa'a ad-dubabu fi ina'i ahadikum aw fi syarabi ahadikum falyaghmishu." Apabila terjatuh lalat di wadah kalian atau di minuman kalian, maka hendaknya menenggelamkannya. Misalnya kita lagi menyiapkan kopi atau teh. Kemudian ketika kita ingin minum, ada lalat di situ. Ada lalat jatuh di situ. Kemudian mati karena kepanasan, kena air. Apa kata Rasulullah SAW? Falyaghmishu, maka hendaknya ditenggelamkan. Ditenggelamkan terlebih dahulu. Jangan langsung dibuang atau bahkan kopinya dibuang atau tehnya dibuang. Jangan, tapi kata Rasulullah SAW disuruh untuk menenggelamkan. Fa inna fi ihda janahaihi da'un fa inna fi ihda janahaihi da'an wal ukhra syifaan. Karena sesungguhnya di salah satu dari sayap lalat terdapat penyakit, dan yang lainnya atau sayap yang satunya terdapat obat. Ini diantara mukjizat Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya lalat meskipun dia itu hidup di tempat-tempat yang kotor, yang tidak jarang membawa najis, namun kata Nabi SAW kita disuruh untuk menenggelamkannya. Yang tentunya terkadang membawa penyakit. Dan ternyata ada penawar dari penyakit yang dibawa oleh lalat, yaitu berada di salah satu sayap lalat tersebut. Ini Nabi SAW mengucapkannya sebelum ada teknologi yang maju seperti zaman kita sekarang. Dan terbukti para ilmuwan meneliti, dan ternyata di salah satu sayap lalat terdapat obat, dan salah satunya terdapat penyakit. Karena lalat secara naluri, secara fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, apabila ada sesuatu yang mengganggu, maka dia siap-siap untuk menggerakkan salah satu dari sayapnya yang terdapat penyakit. Salah satu sayap yang lain itu terdapat obat atau penawar dari penyakit tersebut, penyakit yang disebarkan oleh lalat. Maka tidak usah dibuang airnya, cukup ditenggelamkan kemudian dibuang lalatnya, dan airnya boleh diminum. Ini diantara contoh hewan yang suci, tidak najis, baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati, tapi tidak boleh dimakan, tidak boleh dimakan. Yaitu hewan-hewan seperti serangga yang tidak memiliki peredaran darah. Kelompok yang keempat, ar-rabi'u makana tahiran fil hayati wa ba'da zakati. Yaitu hewan yang suci ketika dalam keadaan hidup dan setelah disembelih. Setelah disembelih. Artinya kalau tidak disembelih, ketika bangkai tidak boleh dikonsumsi. Makana tahiran fil hayati wa ba'da zakati. Ini kebalikan yang kedua, seperti kucing. Jadi kucing suci ketika dalam keadaan hidup, tapi ketika menjadi bangkai statusnya najis meskipun disembelih, tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dimakan dagingnya. Nah yang keempat ini kebalikannya,
dia statusnya suci seperti kucing dan boleh dikonsumsi dagingnya dengan syarat harus disembelih dengan cara yang syar'i. Wadhalika kal hayawanatil mubahi akluha. Yang demikian itu contohnya seperti hewan-hewan yang boleh dimakan. Kabahi matilan ami wa nahwiha, seperti hewan-hewan ternak dan yang semisalnya. Kambing, sapi, kerbau, onta, dan hewan-hewan ternak yang lainnya yang boleh kita sembelih dengan cara yang syar'i. Maka ketika tidak disembelih dengan cara yang syar'i, maka hukumnya haram. Atau misalnya ketika kita ingin memburu hewan yang halal untuk dimakan seperti rusa, kelinci dan yang lainnya, ketika kita melepaskan busur panah kita ucapkan bismillah. Maka ketika hewan tersebut meninggal, itu boleh dikonsumsi. Karena ketika kita melepaskan busur panah kita atau senapan kita sudah mengucapkan bismillah. Itu seperti menyembelih. Akan tapi kalau dia masih hidup, maka kita sembelih dengan cara yang syar'i. Ini hewan yang masuk dalam kelompok keempat, yang statusnya suci ketika hidup dan ketika mati, itu boleh dikonsumsi dagingnya dengan syarat harus disembelih dengan cara yang syar'i. Dari hewan-hewan yang berada di sekitar kita, maka tahiran fil hayati wa ba'dal mamati, yaitu hewan-hewan yang suci baik masih hidup maupun telah mati. Dukiya awalam yudakka, disembelih maupun tidak disembelih, wa huwa halalul, statusnya halal, hukumnya halal. Wadhalika kahayawanatil bahri kulliha wal jaradi, yaitu contohnya adalah hewan-hewan laut dan juga belalang. Hewan-hewan laut yang hidup di laut dan juga belalang. Karena Nabi SAW ukhirat lana maitatani, as-samaku wal jarad, atau kama qala SAW, yaitu ikan dan belalang. Hukumnya halal. Akan tapi hadis ini dibersihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan hadisnya dhaif. Akan tapi riwayat yang lain yang menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah memakan belalang ketika beliau dalam keadaan safar, ketika dalam keadaan perang, beliau di tengah perjalanan menuju jihad fisabilillah, atau ketika pulang setelah melakukan jihad di perjalanan, beliau memakan belalang. Ini di antara hadis yang sahih yang menunjukkan bahwasanya belalang itu halal. Sedangkan untuk bangkai ikan atau hewan laut, hadis yang sahih yang menunjukkan kehalalan ikan atau bangkai laut adalah sabda Nabi SAW, fil bahri huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Di lautan itu suci airnya dan halal bangkainya. Ini kelompok kelima, yaitu hewan yang suci baik dalam keadaan hidup maupun mati, baik disembelih maupun tidak disembelih, hukumnya halal untuk dikonsumsi. Ini 5 kelompok hewan yang berada di sekitar kita yang berbeda-beda hukumnya. Ada yang najis, ada yang suci, ada yang suci ketika hidup namun najis ketika sudah menjadi bangkai dan tidak boleh dikonsumsi meskipun dengan cara disembelih. Dan ada juga yang suci baik hidup maupun mati tapi tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan, tidak halal dimakan, seperti lalat. Dan juga ada yang suci
dalam keadaan masih hidup dan boleh dikonsumsi dengan syarat harus disembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima yaitu hewan yang suci ketika mati maupun hidup, baik disembelih maupun tidak disembelih. Contohnya adalah ikan, belalang, atau hewan-hewan yang hidupnya di laut. Selanjutnya beliau katakan, wastadalla katsirun min ahli ilmi biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innaha minat tawafina alaikum at-tawafat bi taharati sibyan wa taharati afwahihim walau ba'dama asabatha an-najasah. Selanjutnya beliau mengatakan, dan sebagian banyak para ulama berdalil dengan sabda Nabi SAW, sesungguhnya hewan tersebut senantiasa berada di sekeliling kalian. Mereka berdalil dengan hadis ini dengan menyatakan sucinya anak-anak kecil, yaitu anak-anak kecil yang biasa makan atau terkadang tidak bisa membedakan antara mana yang najis, mana yang suci. Wa taharatu afhamihim, dan sucinya mulut-mulut mereka, karena yang namanya anak kecil terkadang mengambil makanan-makanan yang itu kotoran tikus misalnya dimakan. Nah, bagaimana kalau kita terkena mulut mereka atau bekas tangan mereka? Maka tetap suci meskipun kita tidak tahu. Ketika kita tidak tahu maka hukumnya tetap suci. Tapi kalau kita tahu maka harus dibersihkan. Walau ba'da ma asaba dan najasah, meskipun terkena najis. Wa kadzalika taharatu riqil himar wal baghal wa araqahu wa sya'ruhu. Wa kadzalika taharatu riqil qamari wal baghali wa araqihi wa sya'rihi. Demikian pula sucinya air liur atau ludah dari keledai dan juga baghal. Baghal itu perpaduan antara atau hasil silang dari kuda dan keledai yang statusnya tidak boleh dimakan. Berbeda dengan kuda. Kalau kuda halal, kalau baghal haram, mengikuti keledai, Wa araqahu wa araqi wa sya'ri, dengan juga keringatnya dan juga rambutnya. Jadi kalau kita naik keledai atau naik baghal, perpaduan antara kuda dan atau hasil silang dari kuda dan keledai, tidak perlu kita membersihkan baju kita, pakaian kita atau badan kita yang terkena keringat atau bersentuhan dengan tubuh khimar atau keledai tersebut. Karena hewan tersebut biasa berada di sekeliling manusia, dan Nabi SAW tidak pernah disebutkan dalam riwayat manapun Nabi SAW mencuci atau membersihkan bagian tubuh yang terkena keledai, Nah, itu beliau katakan di sini, wa aina masyaqqatul hir min masyaqqatil himari wal baghal. Kesulitan mana yang membedakan antara kesulitan dari membersihkan diri dari kucing maupun dari keledai dan baghal? Sama-sama apa? Sama-sama terdapat kesulitan di situ. Kalau dikatakan haram, dikatakan najis. Karena itu hukumnya sama. Sama-sama apa? Tidak najis. Sama-sama tidak najis, tapi tidak boleh dimakan meskipun disembelih dengan cara yang syar'i. Jadi termasuk suci, termasuk hewan yang hukumnya seperti kucing, yaitu keledai ataupun baghal. Maka kalau kita menaiki keledai, tidak perlu kita membersihkan pakaian kita yang terkena keledai. Karena yang haram adalah ketika dimakan, itu haram. Wa yadullu alaihi annahu sallallahu kana yarkabuhuma huwa wa ashabuhu wa lam yakunu yatawaqqawna minha ma dzakarna wa hadha was-shawab. Dan dalil bahwasanya keledai tidaklah najis adalah Nabi SAW pernah menaiki keledai dan juga para sahabatnya juga menaiki keledai, tapi mereka tidak pernah
menghindari atau membersihkan diri dari keledai tersebut, selesai menunggangi atau menaiki keledai tersebut. Ini adalah pendapat yang paling benar. Pendapat yang paling benar terkait kesucian keledai maupun bighal. Jadi yang haram adalah ketika dimakan. Ketika dimakan meskipun disembelih dengan cara yang syar'i hukumnya haram. Tapi ketika dinaiki, ketika bersentuhan dengan hewan-hewan tersebut sama seperti hukumnya kucing. Sama-sama suci. Masuk dalam kelompok kedua. Maka natahira fil hayati najisan ba'dal mamat, yaitu hewan yang suci ketika masih hidup dan najis ketika setelah menjadi bangkai atau mati. Adapun sabda Nabi SAW, wa amma qawluhu SAW fi luhumil khumuri yawma Khaybar innaha rijsun ay lahmu rijsun najisun haramun aqluhu wa amarikuha wa arakuha wa sya'ruha falam yanha anhu wa lam yatawaqqahu SAW. Ini sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Adapun firman sabda Nabi SAW tentang daging keledai yang beliau haramkan ketika beliau berada di Khaybar, ketika perang Khaybar, beliau pernah mengatakan inna rijsun. Ketika ditanya tentang keledai, beliau katakan inna rijsun, itu adalah najis. Apa yang dimaksud dengan najis di sini? Ailah muharijsun, yaitu dagingnya itu najis. Najisun haramun akluhu, najis haram untuk dimakan. Wa amarikuha, adapun air liurnya, wa arakuha, keringatnya, wa sya'ruha, rambutnya, falam yanha anhu, Nabi tidak melarangnya. Walam yatawaqqahu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW tidak menghindarinya atau menjaga diri darinya. Wa amal kilabu fa inna sallallahu alaihi wasallam amar bi ghusli ma walagat fihi sab'a marratin ihdahunna biturab. Sedangkan anjing, maka Nabi SAW memerintahkan untuk membersihkan apa saja yang dijilati oleh anjing, yaitu sebanyak 7 kali. Salah satunya adalah dengan tanah. Nabi SAW bersabda, idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat ulahunna biturab. Apabila ada anjing yang menjilati bejana atau salah satu bejana dari bejana kalian, maka hendaknya dicuci sebanyak 7 kali. Salah satunya adalah dengan tanah. Salah satunya adalah dengan tanah, karena air liur anjing termasuk najis mughalladah, najis yang berat yang tidak hilang hanya dicuci dengan air, harus dicampur dengan tanah. Dicampur dengan tanah, yaitu bisa air campur tanah, atau bisa tanah dulu kita usap dengan tanah, kemudian kita bilas dengan air sebanyak 7 kali. Ini cara membersihkan najis dari liur anjing. Maka status hukumnya berbeda dengan kucing, meskipun anjing sering kita lihat di sekitar kita, tapi status hukumnya beda dengan kucing. Karena Nabi SAW terkait kucing, beliau dengan jelas mengatakan innaha laisat binajas. Innaha laisat binajas. Sedangkan ketika beliau membicarakan tentang anjing, beliau katakan idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat. Jika ada anjing yang menjilati bejana kalian, maka hendaknya dicuci dengan air sebanyak 7 kali. Ulahunna biturab, salah satunya adalah dengan tanah. Maka statusnya berbeda, status hukumnya berbeda. Sedangkan anjing masuk dalam kelompok pertama, yaitu hewan yang najis baik ketika masih hidup maupun ketika sudah menjadi bangkai. Sedangkan kucing masuk dalam kelompok kedua, yaitu hewan yang suci, baik hewan yang suci ketika masih hidup dan najis ketika sudah menjadi bangkai. Wallahu ta'ala alam. Kesimpulan dari kajian kita bahwasanya kucing hukumnya suci, dan juga masuk dalam hukum kucing hewan-hewan yang berada di sekitar kita atau di sekeliling kita seperti tikus, cicak, dan yang lainnya. Hukumnya adalah suci apabila terkena baju kita atau
terkena pakaian kita, air kita, makanan kita, maka statusnya masih suci, tidak usah kita buang. Akan tapi perlu diingat, apabila ketika masuk di makanan kita, di air kita, dalam keadaan menjadi bangkai, maka tidak boleh digunakan airnya, makanannya pun menjadi najis. Ini hadis terkait dengan kesucian kucing, dan di sini Syekh As-Sa'di mengeluarkan dua kaidah penting. Yang pertama adalah al-masyaqqah tajlibut taisir, kesulitan itu mendatangkan kemudahan, dan juga kaidah kedua saja kucing dan hewan yang ukurannya lebih kecil darinya atau yang semisalnya itu statusnya suci ketika dalam keadaan hidup, maka tidaklah najis apa saja yang tersentuh olehnya, baik makanan, minuman, pakaian, dan yang selainnya. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.